Bapa Roh Kudus, kehadiran-Mu Bapa yang begitu berharga bagi kami, kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami, kehadiran-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami, kehadiran-Mu yang memateraikan dalam hidup kami. Roh Kudus, kehadiran-Mu adalah jaminan bagi kami supaya kami mendapatkan mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal yang telah Kau janjikan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kami yang akan mengubahkan setiap hidup kami, sehingga kami keluar dari dunia dan kami oleh Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus begitu ajaib, begitu luar biasa. Kehadiran-Mu menginsafkan kami akan dari dosa ini. Kehadiran-Mu yang mengingatkan segala sesuatu tentang kebenaran Tuhan. Itu sebabnya kami katakan Engkau sungguh manis dan luar biasa, Tuhan Yesus. Sungguh tak terserah di jalan-jalan-Mu Bapa Roh Kudus. Engkau menyatakan yang terbaik bagi kami dan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan, seperti yatim piatu yang kehilangan induk. Tapi Roh Kuduslah yang menjadi penghibur dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Dengan Tuhan, sesudah menjanji Tuhan, kami diberkati dengan sukacita yang luar biasa. Urapan Roh Kudus ada di sini. Urapan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang Singan. Ini sangat luar biasa, karena hari ini banyak kebenaran diselewengkan. Banyak kebenaran gak sesuai dengan Alkitab itu lagi. Tapi mereka membawa oleh pemikiran mereka. Mereka membawa oleh karena doktrin-doktrin gereja. Mereka hanya membawa oleh pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Tapi hari ini kita akan membuka kebenaran Tuhan. Saya diingatkan tentang baptisan Roh Kudus, ya, supaya kita mengingat seperti apa Roh Kudus itu sebenarnya. Untuk apa sebenarnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Ini sangat luar biasa, ya. Amin. Jangan pernah kita melupakan Roh Kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang memateraikan kita bisa masuk surga. Oke, kita buka. Asal kata baptisan adalah itu dari baptizo atau dari bahasa Yunani atau bahasa atau Gerika yang artinya diselamkan atau ditenggelamkan. Diselamkan atau ditenggelamkan. Kita sudah menerima baptisan air, diselamkan dan ditenggelamkan. Kita juga harus menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus itu ditenggelamkan dan diselamkan bersama-sama dengan kita, supaya tergenapilah apa kata firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, aku akan memberikannya. Apabila kita sudah bersama-sama dengan, apabila Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, kita di dalam Roh Kudus itu, apa saja yang kita minta, itu ada di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Roh Kudus ini Tuhan katakan, kamu tidak akan yatim piatu. Yatim piatu itu kehilangan arah. Yatim piatu itu tidak tahu tujuan arah kemana hidupnya. Apa maksud Tuhan yatim piatu? Bukan secara semani, tapi secara rohani. Yatim piatu itu orang yang gak dipenuhi Roh Kudus, itu seperti yatim piatu yang kehilangan arah, kehilangan tujuan, tidak tahu tuntunan di dalam hidupnya. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak akan lama-lama yatim piatu. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu.
yang akan menuntun kamu. Amin. Amin. Buka dulu Yohanes 14 ayat 26. Kenapa Tuhan katakan kita tidak yakin piatu? Ya. Yohanes 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu, bukan manusia, bukan pemikiran manusia, bukan hima-hima manusia, tapi Tuhan katakan Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena hanya Roh Kuduslah yang sanggup menyempurnakan perkataan atau firman Tuhan itu. Tidak akan tersingkap di dalam diri seseorang, pasti meleset, percayalah. Kalau kita menggunakan hanya pikiran kita saja, menerjemahkan semua apa firman Tuhan itu, pasti meleset. Bisalah nanti gak perlu ada baptisan, atau baptisan kalau di padang gurun pakai abu aja udah bisa, atau baptisan hanya dipercik-percik saja, meleset semuanya saudaraku, meleset dari kebenaran. Dan saya percaya kalau kita di dalam Roh Kudus, Roh Kuduslah yang mengingatkan segala sesuatunya. Roh Kuduslah ya yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu tentang kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak meleset atau sesat oleh karena firman Tuhan. Amin. Kalau dibilang gak penting Roh Kudus, berarti dia sedang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Amin. Amin. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, makanya Tuhan katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah telah dicurahkan kepada kita, bukan lagi di luar seperti 10 hukum Taurat, tapi telah ditaruhkan di dalam hati kita, supaya kita nyatu dengan Bapa dengan kita. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu kehendaki akan kuberikan, katanya. Amin. Artinya Roh Kudus itu, waktu Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Saya percaya karakter kita juga akan berubah kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Loh Pak Abraham, ada yang dipenuhi Roh Kudus tapi berbeda atau berantem tiap hari. Itu orangnya, bukan Roh Kudusnya. Apabila dia sudah dipenuhi Roh Kudus dan mau dengar-dengar kepada Roh Kudus, saya percaya karakternya akan berubah dari yang jahat kepada kehidupan yang baru, dari yang lama kepada hidup yang baru. Karena Roh Kudus itu kasih. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu adalah Roh Kudus. Jadi sudah dicurahkan kepada kita kasih yang tidak sombong itu. Kalau kita mau, berarti kita tidak sombong lagi dong. Berarti maksudnya kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Roh Kudus itu tidak mementingkan sendiri. Kalau Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada kita, artinya ada kekuatan yang tidak mementingkan sendiri di dalam hati kita. Artinya kita tidak mementingkan diri sendiri lagi. Amin. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa saudaraku. Ya. Untuk apa Roh Kudus itu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Berarti manusia belum ada kuasa kalau hanya dilahirkan dari bapa dan ibu. Kalau hanya dilahirkan dari bapa dan ibu, kita belum ada kuasa. Harus dilahirkan dari Roh, yaitu Roh Kudus. Baru katakan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa
kuasa menyembuhkan, kuasa mengalahkan dunia, kuasa mengalahkan setan, kuasa keluar dari dosa. Ada kuasa. Ya, ada kuasa, saudaraku. Jadi hari ini jangan pernah kita ragu untuk menerima firman Tuhan. Jangan pernah kita ragu. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Tetapi kamu, Yohanes. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Itu Yohanes ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dengar, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bukan tiga Tuhan kita ya. Bukan tiga, tapi keluar dari Bapa. Amin. Keluar. Roh saya, contohnya saya, bisa roh saya keluar dari saya. Ada roh seorang dukun bisa keluar rohnya dari dirinya. Bisa. Ada seperti itu. Tapi Bapa ini Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Firman itu ada di dalam Bapa. Firman itu buah pikiran yang disuarakan Bapa. Buah pemikiran Bapa yang disuarakan Bapa, itu Tuhan Yesus. Dan katanya dia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itulah yang menyempurnakan, Roh Kudus itulah yang menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau nggak ada Roh Kudus pasti meleset, saudaraku. Ya, buka dulu di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam mana? Seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Amin. Dia akan menyingkapkan, Roh Kudus itu akan menyingkapkan. Roh Kudus itu akan menerjemahkan segala sesuatu tentang kebenaran ini. Rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam Bapa akan dibukakan kepada kita. Apa itu rahasia-rahasia? Berkat-berkat dari Bapa, mujizat-mujizat dari Bapa, perkara-perkara yang tidak pernah timbul di hati manusia yang dari Bapa, itu akan disingkapkan kepada kita. Wahyu-wahyu, hikmah-hikmah akan tersingkap kepada kita. Ya. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Apa itu hal-hal yang akan datang? Hal-hal yang indah dari Tuhan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Masa depan kita. Iman kita semuanya, saudaraku, akan disingkapkan semuanya. Pengharapan kita akan disingkapkan Tuhan semuanya. Itulah hal-hal yang akan datang. Amin. Saya melihat di TikTok itu nggak perlu itu semuanya. Yang penting pengajaran. Pengajaran mana? Nggak perlu ada penyembuhan. Saya melihat Markus 6 ayat 13, sembuhkanlah orang sakit katanya. Usirlah setan. Masa kita ngambil sebagian ayat firman itu, sebagian kita hilangkan? Yang benar aja. Baptisan roh juga ada yang bilang nggak perlu, nggak ada itu. Karena itu hanya sandal jepit, sandal lama, sandal jepit. Dengar, saudara telah menghujat Roh Kudus. Karena itu dari roh. Nanti kita lihat, betul nggak ada bahasa dari Roh Kudus.
Ya. Buka dulu Yohanes 14 ayat 26. Udah tadi ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Diutus, amin. Amin. Berarti selama 2000 tahun yang lalu, selama Tuhan Yesus masih di bumi, Roh Kudus belum dicurahkan kepada manusia. Karena harus pergi dulu Tuhan Yesus ke surga, baru dikirim diutus Roh Kudus. Ya, dikatakan di situ lebih baik aku pergi. Kenapa dibilang lebih baik aku pergi? Kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus hanya menjadi manusia di Yerusalem, sendiri di Yerusalem, nggak mungkin, nggak muat kita ke Yerusalem, saudaraku, berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus. Makanya diutuslah Rohnya supaya dibagi-bagikan bagi setiap manusia yang percaya, dan Roh Kudus itulah yang menuntun. Amin. Itu maksudnya ya. Oke. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Mematerikan tanda miliknya atas kita ada yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengar, kalau nggak dicurahkan Roh Kudus di dalam diri seseorang, tidak ada jaminan. Makanya dibilang Yohanes 3, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak layak masuk surga. Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan. Siapa yang dicurahkan Roh Kudus? Siapa yang tak mau menerima Roh Kudus, tidak ada jaminan di dalam hidupnya. Bukan saya yang berkata-kata, tapi firman yang berkata-kata. Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Saya percaya jemaat di sini semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Artinya sudah ada jaminan. Kalau surat saudaraku tanpa ada materai, ini tidak sah, kemanapun dibawa tidak sah. Kalau ada materai, surat ini akan sah. Artinya, kalau kita ada materai Roh Kudus di dalam diri kita, kita adalah sah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau tidak ada materai Roh Kudus, kita ada siapa? Hati-hati. Efesus 1 ayat 14. Oke. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah materai. Roh Kudus itu jaminan bagi kita, saudaraku, untuk sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus itulah yang menyesatkan kita dari dosa. Roh Kudus itulah yang mengajarkan kebenaran. Makanya dibilang sampai kita penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Amin. Jangan cukup bangga kita orang Kristen seperti orang Farisi berkata, kami ini keturunan Abraham. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu bilang kau keturunan Abraham, tapi sifatmu sifat setan. Setanlah yang menjadi bapakmu, katanya. Karena sebab mereka membunuh, menghina, mencelakai orang. Setanlah yang menjadi bapakmu. Mereka merasa bangga kalau mereka keturunan Abraham secara semani, padahal bukan itu maksud Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau menyembahku, kata Tuhan Yesus, dari batu saja ku jadikan menyembah aku, katanya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Jangan kita merasa sepele dengan Roh Kudus. Amin. Kalau nggak mau lagi kita menyembah Tuhan, atau tidak mau menerima Roh Kudus,
Dari batu saja kujadikan menjadi menyembah aku, kata Tuhan. Jangan ada manusia menyombongkan diri. Jangan ada manusia merasa hebat, merasa pintar, merasa luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya. Orang-orang hebat adalah orang yang hidup oleh karena firman-Nya. Karena Roh Kudus itu adalah penuntun kita. Amin. Terimalah Roh Kudus di dalam hatimu, supaya kau hidup, supaya kita dimateraikan di dalamnya. Bukan kita orang sekedar agamawi. Ya. Buka dulu Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Dengar ini. Roh Kudus itu belum ada. Banyak orang berkata, sejak lahir kami sudah punya Roh Kudus. Dari mana Roh Kudusnya? Coba kita lihat ya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini udah tua-tua loh jemaat itu waktu itu. Belum pernah kami mendengar kalau ada Roh Kudus. Berarti kan sejak lahir dong. Kalau dibilang sejak lahir manusia ada Roh Kudusnya, ini buktinya. Tetapi mereka menjawab belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ngapain Paulus bertanya lagi kalau memang sudah ada Roh Kudus di dalam diri seseorang sejak lahir? Bikin capek, tapi Roh Kudus bertanya. Terus ayat 3. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Terus baptisan Yohanes itu baptisan air ya. Terus ya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus dan ketika Paulus menumpangkan tangan, dengar, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus, turun Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata bahasa roh dan bernubuat. Dengan ada bahasa roh yang ada bahasa roh dan bernubuat. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jangan dibilang hanya hafalan-hafalan, sandal lama, sandal jepit, sandal lama, sandal jepit. Tapi katanya berbahasa roh yang dibuatkan, yang diajarkan roh itu kepadanya. Amin. Buka dulu Yohanes 10 ayat 44. Yohanes 10 ayat 4. Sebentar. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Oke. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang dan mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah ke atas semua orang. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat ini ayat berapa tadi? 17, ayat 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Ya. Terus Kisah Para Rasul 8 ayat 16, ayat 16-nya coba. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Belum turun. Belum turun ya. Berarti manusia itu sejak lahir belum ada Roh Kudus, belum turun. Karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus itulah materai di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah jaminan di dalam hidup kita. Makanya terima Roh Kudus itu. Ya. Jangan pernah kita sepele dengan Roh Kudus.
11. Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jika Roh Kudus yang turun kepada Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Roh itu juga ada dalam diri saya dan saudara. Dan di dalam Roh Kudus itu ada mujizat. Di dalam Roh Kudus itu ada kesembuhan. Di dalam Roh Kudus itu ada perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Kalau itu turun atas kamu, maka kita akan menerima hal-hal yang baru dari Tuhan Yesus. Ini sangat luar biasa. Ya. Semua kita sudah menerima Roh Kudus? Amin. Jemaat di sini sudah semua ya, puji Tuhan. Itu dahsyat luar biasa. Ya. Batikkan dulu. Oke.